adab, paling adabnya paling. Umpamanya kalian nih bilang orang tua saya umpamanya jelek gitu aja umpamanya, saya udah nggak senang sekali sama kalian. Boro-boro jelek aja kan masih ihtimal itu. Jelek mah apa namanya, nggak ada hubungan surga sama nerakanya nih. Kalau udah hubungan surga sama neraka ya, udah itu udah paling suul adab itu begitu. Kadang nih orang itu tahan jika dirinya itu dihina, tapi orang udah nggak tahan kalau orang tuanya merasa terhina. Kan begitu kalian juga ya. Kalau kalian yang dihina, kalian bisa tahan. Nah, kalau orang tua kalian yang dihina, udah beda lagi urusannya. Nah, makanya apa namanya, jangan mudah terkecoh dan sebarkanlah ke masyarakat. Jangan sampai masyarakat mengatakan hal yang tidak selayaknya dikatakan. Ya, sesoleh-solehnya orang kalau udah begitu udah ngelunjak kepada dia nggak tahu keramahnya atau kedudukan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Nabi itu ya makan, minum biasa, tapi dia bukan manusia biasa. Ya, bukan manusia biasa. Dari batinan wa zahiran itu bukan manusia biasa. Dulu, kita lihat ahli-ahli hadis yang banyak meriwayatkan hadis itu rata-rata sahabat yang masih kecil. Ibnu Abbas, Ibnu Umar gitu ya. Kenapa kok dulu itu sahabat-sahabat besar itu kok sedikit meriwayatkan hadisnya malah? Karena mereka nggak haibah, ada haibah. Iya, itu kan ini qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Nah, itu ditambahkan dong. Yuha ilayyanya dong. Ya, saya seperti kalian, manusia secara syakalnya, secara bentuknya. Kan ada ayat selanjutnya yuha ilayya. Kata saya kan tadi kalau Ajis diberi wahyu ya bukan manusia biasa kapasitasnya gitu loh. Tapi karena nggak diberi wahyu ya berarti biasa banget gitu. Biasa banget gitu. Ya, kayak gitu lah. Karena yang diberi wahyu itu pasti pilihan lah. Gitu. Namanya disebutnya Mustafa kan begitu. Innallaha astafa. Oh, kan ada di sana. Innallaha astafa. Dipilih lah. Saya itu sama seperti kalian bentuknya loh. Karena kenapa Nabi itu diutus dari jenis kalian, dari jenis manusia, supaya nggak ada hujah. Lah, umpamanya nabinya bentuknya malaikat, gitu. Kita bisa berhujah. Wah, saya nggak nurutin Nabi karena nggak sejenis dengan saya. Itu hujahnya. Bagaimana saya menurutin dia kan jauh beda. Ini jenisnya sama dengan kamu. Cuman beda kualitasnya. Kualitas segalanya lah. Segala kualitas. Ya ayatnya ayat yang sama. Qul innama ana basyarum mislukum yuha gitu. Sama orang-orang yang nggak paham ilmu dan yang nggak ada sanadnya cuman ngomong aja gitu. Ya cuman bedanya kan cuman satu aja, dikasih wahyu sama enggak. Ya justru dikasih wahyu itu yang bedain sekali ya. Ya Nabi sama kamu yang biasa aja. Sama kita yang biasa aja. Nabi makan, Nabi minum. Nah, sekarang aja apa yang gampang aja, ibadah. Cuman apakah sama kualitas ibadah kita dengan ibadah Nabi? Oh, jangan disamakan dengan Nabi. Samakan aja sama kiainya dulu. Udah beda banget. Apalagi sama Nabi. Wah, saya kan tarawih sama kayak Nabi gitu. Sama apanya? Yang mana samanya gitu. Ya, Nabi itu baca 1 rakaat Al-Baqarah, kita Al-Ikhlas gitu, ya. Ya beda lah gitu. Ya sama-sama satu suratnya ya sama, cuman beda kualitas. Terus ngaku-ngaku gitu kan. Wah, kita paling sunnah apa? Siapa
kita. Itu saja hal-hal yang berkaitan. Intinya tidak ada yang wajib bagi Allah termasuk mengutus nabi, karena semuanya adalah fadlum minallah. Kayak mau tarawih, fadlum minallah wa ni'mah gitu kan, mau tarawih begitu. Semuanya fadlum minallah. Semua yang ada pada diri kita nggak ada kewajiban. Terus apa kita harus terus apa gunanya doa? Itu beda lagi. Innallaha yuhibbul murahhina fid du'a, hadisnya begitu. Lah itu seneng dipaksa, direngek-rengekin seneng, diminta itu seneng, ya. Tapi nggak ada yang bisa maksa Allah. Bukan karena umpamanya nih Ajis nih ngewirid apa gitu ya, baca Yasin 40 balik gitu. Kemudian hasil yang dimaksud itu bukan karena Allah kalah sama dzikirnya, enggak. Wah, berarti Allah bisa dikalahkan sama dzikirnya. Enggak gitu. Allah itu enggak kalah sama wirid. Nah, itu murni pemberian Allah. Murni fadlum minallah, ikhtiyari. Murni itu. Sebab apa Allah ngasih itu? Sebab sayang. Karena kamu udah melakukan hal yang disukai Allah. Apa itu? Baca Quran tadi. Namanya ada tawassul bil amal. Ya. Udah ya? Udah ngantuk ya? Udah ngantuk nih. Ya, udah siang. Apalagi ya? Udah sih, sudah jelas semuanya. Intinya begitu aja. Kalau Mu'tazilah itu selalu wajib bagi Allah ya. Kalau wajib bagi Allah, Allah bukan Tuhan. Intinya begitulah gampangnya ya. Kalau ada sesuatu yang mewajibkan berarti atau memaksa, berarti dia dalam tekanan mewajibkan. Berarti bukan Tuhan. Ada yang memerintahkan, ada yang menekan di atas itu. Sementara Allah qadir, murid itu ya berkehendak, mutlak kehendaknya. Ya, mutlak berkehendak. Baik, ini ya. Jadi kalian jangan gagal paham tentang Rasulullah. Ya. Jangan gagal paham. Maksudnya kita harus menempatkan di tempatnya. Bagaimana beradab kepada Nabi. Karena yang menyebabkan kita masuk surga itu ada 3 kan, kemarin sudah dibahas. 1 ridho Allah. Allah itu senang sampai ridho. Kalau ridho itu begini, kalian disuruh ngerjain tugas, tapi kamu disuruhnya umpamanya tulis 3 baris, kamu tulis 3 baris, tapi kalau bikin dosennya puas, ridho itu puas, kamu dikasih kesayangnya itu dengan sopan, kamu ngerjainnya dengan sungguh-sungguh, kamu ngerjainnya sebaik mungkin, gitu. Nah, dosennya puas kan? Nah, gitu. Ada yang pakai rohmah masuk surga itu. Rohmat itu ya 3 baris, nggak nyampe bahkan 3 baris pun. Tapi karena kamu nyampeinnya mohon maaf, sopan santun, dan yang lainnya lah, pakai rohmah. Kalau enggak sama sekali, enggak, la yastaujibur rohmah wa la yastaujibur ridho, terakhir itu pakai syafaat. Oke? Syafaat. Kira-kira nih, kita udah pantas belum disyafaatin? Wong ke nabinya aja enggak sopan, wong sholawatnya aja enggak pernah. Nah, makanya minimal setiap sebelum belajar kita atau setelah belajar kita ya minimal sholawat.
salah satunya, salah satu hikmahnya. Ya minimal sholawat lah. Walaupun umpamanya belajarnya ini ngantuk-ngantuk, belajarnya karena terpaksa, belajarnya karena nilai, ya sudah, supaya semuanya itu bisa ditutupin, ya kita sholawat, mudah-mudahan dapat syafaatnya. Belajarnya jadi dihitung belajar beneran, bukan belajar di ajli syai gitu ya. Baik, kalau nggak ada kita istirahat lah, kita tutup dengan Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita, khususnya ibu bapak kita, selalu diberikan kesehatan, ya, selalu diberikan kemudahan, apa yang kita bisa ciptakan semuanya tercapai. Ala hadihin niyah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raja'an syafa'atin nabi ya nusalli 'alan nabi asyra marrat. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukran kasiran ala hudurikum. Fastarihu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.